Hari ini kita akan masuk ke dalam tema kita tahun ini. Tahun ini tema kita adalah Raising Up the Army of God. Dan itu berbicara mengenai membangkitkan tentara Tuhan. Mengapa kita berbicara membangkitkan tentara, bukan membangkitkan nabi? Mengapa kita berbicara membangkitkan tentara, bukan membangkitkan penginjil? Mengapa kita berbicara membangkitkan tentara? Apakah karena kita mau berperang melawan negara lain atau ada ancaman bagi gereja? Bukan. Tidak sama sekali di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Bahwa akhir tahun nanti semua kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bercerita mengenai pemimpin yang melayani, ini tidak melihat kepada kedudukannya. Seorang pemimpin tidak pernah mempertahankan kedudukannya karena dia tahu dia adalah pemimpin. Seorang pemimpin yang tahu bahwa dia diangkat, dia tidak akan mempertahankan kedudukannya karena dia tahu dia diurapi untuk kedudukan itu. Banyak orang-orang yang sibuk mencari kedudukan, sibuk mempertahankan kedudukan karena dia tahu dia tidak layak untuk kedudukan itu. Karena dia tahu bahwa dia bisa digoncang dalam kedudukan itu. Tapi ketika saudara tahu bahwa saudara diangkat dengan tujuan, engkau tidak sibuk mempertahankan kedudukanmu, tapi engkau sibuk berfungsi dan berdaya guna dalam kedudukanmu. Amin. Semakin engkau berfungsi dan berdaya guna dalam kedudukanmu, maka semakin teguh dan semakin meningkat kedudukanmu. Itu hari ini yang kita bicarakan. Amin. Semakin sibuk kau mempertahankan kedudukanmu, maka engkau akan engkau akan kehilangan energi yang sama yang bisa kau pakai untuk berdaya guna. Dan itu akan membuat kedudukanmu semakin terancam. Hari ini saudara dengarkan baik-baik. Kita akan mengadakan banyak hal-hal yang baik tahun ini untuk memperkuat sistem kelompok sel kita. Nah, saya berdoa engkau tidak mempertahankan kedudukanmu hanya sebagai pemimpin sektor atau pemimpin kelompok sel, tapi engkau berdaya guna. Berdaya guna. Berdaya guna. Karena pengurapan yang ada padamu tidak akan membuat engkau tetap tinggal di padang gurun. Sama seperti Daud ketika dia selesai diurapi, Alkitab berkata bahwa dia kembali ke padang gurun. Dia kembali untuk menggembalakan domba-dombanya dan Samuel kembali ke Rama. Dia tidak langsung pergi ke istana Saul lalu mengklaim istana Saul, tidak. Dia kembali ke tempatnya. Dia kembali ke pengasingannya. Dia kembali menjadi orang biasa, orang bawah, orang yang terhina. Karena Alkitab berkata, saudara, pekerjaan gembala adalah salah satu yang dihinakan di Mesir, dan Mesir adalah lambang dunia. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, tetapi pengurapan yang ada padanya tidak membiarkan dia tetap di padang gurun dan padang belantara. Perlahan tapi pasti pengurapan itu membukakan jalan kepadanya untuk masuk ke istana raja. Ada tempat yang dibawakan bagimu oleh karena pengurapan Tuhan. Saya mau saudara tahu bahwa Anda ada di sini karena ada pengurapan untuk kedudukanmu. Kita tidak berbicara atau tidak bertengkar mengenai kedudukan. Kita mau berusaha dan berkarya supaya berdaya guna dan berhasil guna. Maka hari ini saya buka topik pertama daripada pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang memberikan manfaat dan yang memberikan hasil guna bagi kerajaan sorga dan bagi masyarakat sekelilingnya. Haleluya. Haleluya. Pemimpin itu bukan kedudukan, tetapi pemimpin itu adalah fungsi. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan mau engkau berfungsi. Tuhan tidak mau orang yang berkedudukan tapi tidak berfungsi. Tuhan mau engkau berfungsi. Dan kalau semakin banyak orang di gereja yang berfungsi, maka gereja itu akan berfungsi. Amin. Kita tidak menginginkan mobil yang rusak, kita tidak menginginkan sepeda yang rusak. Walaupun dia mahal, kalau dia rusak, kalau handphonemu adalah handphone yang mahal tapi layarnya rusak, sama sekali tidak bisa digunakan. Hanya bisa dipakai itu gaya. Apa gunanya iPhone 15 yang Pro, apa namanya, yang paling hebat, Ultra kah, apa namanya pun itu. Kalau layarnya rusak, apa gunanya itu? Hanya bisa dipakai gaya. Tuhan tidak mau kedudukanmu. Oh, saya seorang pemimpin kelompok sel, seorang pemimpin sektor, saya seorang presiden sekalipun hanya untuk digaya-gayain. Tuhan mau, dengar, handphone yang paling mahal tapi rusak, tidak berfungsi, itu jauh lebih buruk daripada handphone yang paling murah dan berfungsi dengan baik.
Yang mengerti katakan amin. Yang paling murah tapi berfungsi dengan baik, it delivers. It did its jobs. Dia mengerjakan tugasnya. Dia memberikan manfaat. Dia memberikan kepuasan. Dia tidak sekedar memberikan gaya-gaya. Saya menentang orang yang bergaya tapi tidak mempunyai kualitas. Dan kita akan lanjut lagi minggu-minggu depan berbicara mengenai pemimpin yang melayani. Malam ini saya persiapkan saudara untuk pengurapan supaya kita semuanya dimampukan untuk memberi manfaat dan memberi hasil guna kepada Tuhan dan kepada masyarakat sekeliling kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dalam sistem kemasyarakatan kita pasti ada pemimpin-pemimpin. Belum ada satu kelompok yang tidak ada pemimpinnya. Nah, saudara, mulai daripada kelompok yang paling kecil yaitu keluarga, pernikahan, sudah ditetapkan bahwa suami adalah pemimpin, demikian kata firman Tuhan. Sampai pada kelompok yang paling besar, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada pemimpinnya di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, sifat, arahan, dan tujuan yang ada dalam satu kelompok sangat bergantung daripada pemimpin yang ada pada kelompok itu. Itu sebabnya saudara, saya selalu bersekutu dan saya selalu berserah kepada Tuhan. Karena sifat gereja ini, arah tujuan gereja ini sangat bergantung pada pemimpinnya. Kalau saya lemah, ini akan jadi gereja yang lemah. Ada banyak yang menyerang saya, tapi saya sangat-sangat harus dekat bergantung dengan Tuhan. Amin. Dan demikian juga Tuhan mau mengangkat saudara jadi pemimpin. Dan siapapun yang saudara pimpin, mulai daripada keluargamu, kepada kelompok selmu, kepada sektormu, itu semua akan bergantung kepada bagaimana engkau. Dan terus terang saudara, karena ini gereja yang besar, ini gereja tidak bisa bergantung pada saya seorang diri. Alkitab berkata kepada Musa, kalau engkau berbuat demikian, Tuhan berkata pada Musa melalui Yitro, kalau kau berbuat demikian, engkau akan kecapean dan engkau akan mati dalam kecapeanmu itu. Oleh sebab itu, angkatlah bagimu pemimpin-pemimpin. Maka pada waktu itu Tuhan mengangkat pengurapan dari Musa dan memberikannya kepada pemimpin-pemimpin. Lalu kemudian Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin itu. Dan sejak itu saudara, orang Israel berjalan dan berjalan dan berjalan. Dengarkan, dalam perjalanan mereka ada banyak musuh, tapi mereka tidak pernah kalah. Haleluya! Mereka terus berjalan dan sampai pada satu titik mereka ada di tepi tanah perjanjian. Saya berdoa kita akan berjalan, 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 berjalan terus sampai pada satu titik kita akan ada di tepi tanah perjanjian itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah sekarang, masyarakat yang bersemangat biasanya memiliki pemimpin yang berkarisma. Masyarakat yang disiplin biasanya memiliki pemimpin yang otoriter. Masyarakat yang berhasil biasanya memiliki pemimpin yang mempunyai visi yang jelas. Itu sebabnya keberadaan seorang pemimpin yang benar sungguh sangat dibutuhkan dalam kemasyarakatan, dalam kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat adalah gereja. Tuhan kita adalah pemimpin yang benar dan dia mau memimpin umatnya kepada seluruh maksud dan tujuan yang indah dan mulia. Tanah Kanaan itu indah dan mulia. Tanah perjanjian itu luar biasa. Tuhan mau pimpin engkau ke sana. Tuhan mau pimpin gereja kemenangan iman Indonesia ke sana. Haleluya. Tuhan melakukan itu melalui hamba-hambanya. Dan hamba-hamba Tuhan itu diangkatnya menjadi pemimpin-pemimpin. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan mengangkat dan memakai pemimpin-pemimpin dalam kelompok masyarakat untuk dapat memimpin kelompok masyarakat itu kepada maksud dan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kelompok masyarakat itu. Itu sebabnya kita mengenal yang dinamakan dengan Musa, yang dinamakan dengan Nuh yang pertama-tama. Lalu kita mengenal lagi yang dinamakan dengan Musa. Lalu kita kenal lagi namakan dengan para nabi-nabi. Kebanyakan pemimpin-pemimpin ini mengalami tentangan-tentangan, tetapi orang yang mengikutinya dipastikan akan sampai kepada maksud dan panggilan Tuhan. Saya dengarkan baik-baik. Kenapa dia mengalami tentangan? Karena apa yang dikatakan Tuhan bertentangan dengan kehendak daging manusia ini. Nah, saya berdoa pemimpin-pemimpin mengerti apa yang dikatakan Tuhan mengenai pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku. Kita tidak bisa ikut dunia dan pikul salib. Kita tidak bisa ikut Tuhan dan menolak salib. Saya ulangi, kita tidak bisa ikut dunia dan pikul salib. Kita tidak bisa mengikut Tuhan dan menolak salib. Haleluya.
adalah satu paket yang namanya pikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa kita mengikut Tuhan, maka setiap hari harus pikul salib, sangkal diri. Amin. Yang suka cita katakan amin. Dan untuk itu Tuhan mau membentuk umatnya menjadi pemimpin yang sesuai dengan kehendaknya. Pemimpin yang memiliki mentalitas dan karakter yang dibutuhkan untuk memimpin umat sampai kepada maksud dan tujuan yang ditetapkan, tetapi juga menikmati berkat yang sudah disediakannya. Yang setuju katakan amin. Dan dalam hal itu, pelatihan yang terbaik untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab hanya ada di ketentaraan. Amin. Amin. Hanya ada di situ. Atlet, dia bisa menjadi orang terampil, yang kuat, yang tangguh, tapi tidak menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Sedangkan firman Tuhan berkata kita harus berbuat lebih daripada berbicara. Haleluya. Nah, sekarang saudara kasih dalam nama Yesus, satu-satunya tempat di mana kita dilatih untuk menjadi pemimpin adalah dalam ketentaraan, menjadi tentaranya, pasukannya Tuhan. Selamat datang dalam pelatihan bootcamp tentara Allah di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Tuhan sedang membangkitkan tentaranya yang besar. Yehezkiel 37 ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Apa artinya? Di sini ada seorang hamba Tuhan yang memperkatakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan bermurah dan berkenan supaya saya boleh diberikan hikmat dan pengurapan untuk memperkatakan firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan tujuan seperti ini. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Dan karena mereka hidup, mereka berdiri menjejakkan kaki menjadi suatu tentara yang sangat besar. Jadilah itu, dan jadilah itu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan kalau saudara sadar, ini terjadi bukan hanya dengan satu firman, tetapi dikatakan bernubuatlah anak manusia, bernubuatlah anak manusia. Lalu dia berkata, dia bernubuat, sesuatu jadi. Lalu kemudian firman Tuhan lagi berkata, bernubuatlah anak manusia, bernubuatlah anak manusia. Lalu dia bernubuat lagi, sesuatu jadi. Itu artinya tidak hanya satu kali firman Tuhan maka engkau langsung jadi, tetapi firman demi firman, sesuatu jadi, sesuatu jadi, sesuatu jadi, sesuatu jadi. Nah, pada akhirnya di tempat ini, in the mighty name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus akan bangkit satu bala tentara untuk Tuhan yang sungguh-sungguh berdaya guna bagi kerajaan sorga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Roh Kudus menunjukkan kepada Yehezkiel satu penglihatan yang hebat di depan matanya. Nah, saya berdoa di depan mata kita ini akan dijadikan juga. Di dalam nama Yesus, di depan mata kita ini akan dijadikan juga. Engkau akan melihat anak-anakmu dibangkitkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Engkau akan melihat dirimu akan diangkat Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin. Jadilah itu di dalam nama Yesus. Dan itu terjadi di satu lembah tanpa pengharapan. Itu terjadi di satu lembah yang penuh dengan kematian, penuh dengan tulang-tulang belulang yang kering, tetapi dapat dibangkitkan, dapat dipulihkan. Ada di sini orang-orang yang datang dari satu keadaan yang sangat tidak mungkin, yang sangat menyedihkan. Ada orang-orang di sini yang datang dari satu keadaan yang dikatakan sangat terhina. Tetapi saya punya harapan, kalaupun GKI ada di lembah tulang-tulang kering, maka akan ada tiupan angin Roh Kudus pada malam hari ini. In the mighty name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah, bangkitlah menjadi tentara-tentara yang sangat besar. Haleluya. Dan tulang-tulang ini dihidupkan menjadi bala tentara yang sangat besar, bukan petani yang sangat besar sehingga negeri itu tidak kesulitan bahan pangan, bukan menjadi atlet yang sangat besar jumlahnya,
sehingga negeri itu sehingga nama bangsa akan harum di kancah internasional. Kenapa? Karena di ketentaraan diajarkan dan ditanamkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang melayani negaranya. Di ketentaraan diajarkan prinsip untuk patuh, tunduk. Amin. Amin. Di ketentaraan diajarkan prinsip untuk berkorban, bahkan berkorban nyawa bagi bangsa dan negaranya. Belum ada atlet yang dikatakan matilah engkau supaya kau dapat medali emas. Belum. Tapi dalam ketentaraan dikatakan kalau memang diperlukan untuk bangsamu, untuk rakyat, korbankan dirimu. Hanya di ketentaraan, tidak ada di tempat lain. Kalau kita melihat ayat itu, ada kebangkitan dari Tuhan, ada pemulihan dari Tuhan, maka sesungguhnya kita selalu berdoa agar Tuhan membangkitkan kita, membangkitkan semangat kita, memulihkan semua aspek hidup kita, pernikahan kita, keluarga kita, memulihkan hati dan kasih kita, memulihkan pelayanan, keuangan, pekerjaan, usaha, memulihkan iman dan pengharapan kita, dan banyak lagi kita minta agar Tuhan membangkitkan dan memulihkan. Memang Tuhan mau melakukannya, Tuhan telah melakukannya, dan Tuhan akan terus melakukannya. Sampai saat ini Tuhan masih dalam bisnis memulihkan. Sampai hari ini kuasa Tuhan masih membangkitkan. Punyai iman, punyai iman, punyai iman, punyai iman. Tahun ini adalah tahun pemulihan, tahun kebangkitan kembali dari apapun yang ditekan oleh setan, dari apapun yang dimatikan oleh situasi dan keadaan. Saya berdoa dalam nama Yesus, perkenanan Tuhan membawakan pemulihan dari Tuhan kepada semua bidang yang mengalami tekanan hebat. Dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan kalaupun itu sudah mati, kuasa Tuhan akan menghidupkannya kembali dalam nama Yesus. Jadilah tahun ini tahun di mana Tuhan memulihkan kembali, Tuhan membangkitkan kembali. Jadilah di dalam nama Yesus, jadilah dalam nama Yesus, jadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kalau saudara menerimanya, boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Beberapa hal yang perlu saudara lihat, bahwa sesungguhnya Tuhan membangkitkan kita bukan untuk menjadi jemaat yang setia, bukan untuk menjadi jemaat yang militan, bukan untuk menjadi jemaat yang sukacita, bukan untuk menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi jemaat yang memiliki kesaksian, tetapi dibangkitkan untuk menjadi tentara yang besar. Yang mengerti katakan amin. Maka masuklah roh itu kepada tulang-tulang itu, dikatakan maka jadilah mereka satu gereja yang besar. Tidak. Jadilah mereka pendoa syafaat yang besar. Tidak. Jadilah mereka pelayan Tuhan yang besar. Tidak. Tapi jadilah mereka tentara yang besar. Karena di ketentaraan diajarkan pemimpin yang melayani, pemimpin yang berkorban. Jadi intinya Tuhan mau bangkitkan usahamu, Tuhan mau bangkitkan keluargamu, Tuhan mau bangkitkan harapanmu, imanmu. Apapun yang mati, apapun yang tertekan, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau bangkitkan. In the mighty name of Jesus. Bukan supaya engkau menjadi jemaat yang baik, yang setia, yang memberikan perpuluhan. Bukan itu saja, tetapi menjadi pemimpin yang melayani. Saya berbicara kepada orang yang menerima maksud dan kehendak Tuhan, yang menerimanya 3 kali berkata dengan keras, amin, amin, amin. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Untuk saat-saat seperti ini dibutuhkan pemimpin yang melayani. Bukan hanya seorang pemimpin yang berkarisma, bukan hanya pemimpin yang berkemampuan dan berkompetensi, bukan hanya pemimpin yang memiliki visi yang besar, bukan hanya pemimpin yang fokus dan berdedikasi tinggi, berdisiplin tinggi, tetapi bukan hanya juga pemimpin yang bertekad baja dan memiliki mentalitas yang hebat. Semua itu diperlukan, semua itu sangat diperlukan dan menjadi persyaratan utama pemimpin. Tetapi ada yang lebih daripada itu, bahwa kita perlu menjadi pemimpin yang melayani. Amin. Karena semua tempat-tempat yang di atas saya katakan tadi, berkarisma, berkompetensi, memiliki visi, memang menjadikan kita pemimpin yang baik. Tetapi di balik itu kita bisa menjadi pemimpin yang otoriter, diktator, kejam, dan pada akhirnya meninggikan diri sendiri, sombong, dan jauh daripada jalan Tuhan. Tuhan mau semakin tinggi kita,
semakin kita melayani, semakin diangkat, semakin merunduk, semakin dimuliakan, semakin tahu diri. Oh, Tuhan mau semakin kita diangkat Tuhan, semakin Engkau memberikan manfaat, semakin tinggi namamu dilambungkan oleh Tuhan. Oh, bukan supaya orang kenal, bukan supaya menjadi influencer, tapi semakin memberkati, semakin memberikan kedamaian bagi orang. Oh, in the mighty name of Jesus, jadilah, haleluya. Tuhan Yesus adalah teladan pemimpin yang melayani. Tuhan Yesus berkarisma. Dia memiliki visi, dia memiliki misi, dan dia tidak pernah mundur daripada misinya. Dia menyelesaikan misinya dengan baik. Dia fokus kepada salib, fokus pada keselamatan jiwa-jiwa. Sangat berdisiplin, tidak pernah bisa digoyahkan. Memiliki motivasi yang besar sehingga sebagaimanapun tantangan, cambukan yang tidak dan penyiksaan tidak bisa menghentikan dia. Tipu daya licik iblis tidak bisa menghentikan dia. Tekadnya tidak terkalahkan, dan dia punya kemampuan, kuasa, kompetensi yang sangat luar biasa. Belum pernah dikatakan Alkitab dia kalah, belum pernah dikatakan Alkitab dia menyerah, belum pernah dikatakan Alkitab dia tidak punya jawaban, belum pernah dikatakan Alkitab dia kalah berbicara, belum pernah dikatakan Alkitab dia bingung. Dan tidak akan pernah hal itu terjadi. Tetapi yang paling indah di antara semua, Yesus kita adalah pemimpin yang melayani. Saya tahu di sini sudah banyak pemimpin-pemimpin yang diperlengkapi Tuhan luar biasa. Ada yang luar biasa dalam bersaksi, ada yang luar biasa dalam berbicara, dalam memenangkan jiwa, ada yang luar biasa dalam mengorganisasikan, ada yang luar biasa dalam mengatur, ada yang luar biasa dalam hikmatnya, ada yang berkarisma semua. Amin. Terpujilah Tuhan untuk satu gereja yang dipenuhkan dengan pemimpin-pemimpin yang diperlengkapi luar biasa. Dalam nama Yesus, semakin diperlengkapi, semakin diperlengkapi, semakin diperlengkapi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang memperlengkapi kita. Tetapi lebih daripada itu, tahun ini kita belajar menjadi pemimpin yang melayani. Yohanes 13 ayat 14 dikatakan, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Dia gak berkata aku yang adalah bos. Dia tidak berkata aku adalah pemimpinmu. Jauh lebih tinggi lagi, aku yang adalah Tuhan dan yang mengajari engkau. Maka ini kuajari kau sekarang, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Apakah kerja kita nanti sampai di sini kita cuci kaki semuanya? Bukan itu maksudnya. Tapi kerja kita adalah kita melayani dengan kerendahan hati. Saya berdoa kita mengerti hal ini. Dan Yesus berkata, tirulah aku. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya engkau berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan dikatakan saudara ayat 17, jika kamu tahu semuanya ini dan melakukannya, maka engkau berbahagia. Kenapa kita nggak bahagia? Karena kita sibuk menggunakan kedudukan kita, bukan seperti apa yang diminta Tuhan. Agar kita menjadi pemimpin yang melayani, maka kita akan mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi sebagai kompensasi dari semua usaha kita menjadi pemimpin yang melayani. Tuhan menjadikan kita bahagia. Jauh lebih indah daripada pemimpin yang otoriter yang setiap malam gak bisa tidur karena banyak ancaman terhadap kepemimpinannya. Lebih bagus kita menjadi pemimpin yang melayani karena kita tahu itu kehendak Tuhan, dan kita tahu Tuhan sendiri yang melindungi kita untuk hal itu. Banyak yang menjadi kompensasinya. Beberapa diantaranya jaminan hidup yang kekal, hukum tabur dan tuai. Apa itu hukum tabur dan tuai? Kalau kita melayani, maka juga akan ada orang-orang yang datang melayani kita. Haleluya. Hukum tabur tuai. Yohanes 12 ayat 26 dikatakan penghormatan dari Bapa. Pemimpin yang melayani akan mendapatkan penghormatan dari pribadi yang luar biasa. Oh sayang, ini luar biasa. Bapa menghormati engkau. Ini ajaib. Amin. Amin. Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus kemudian ada janji pembelaan dan pengangkatan dari Tuhan. Amin. Dan ini dia, saya bacakan satu saja, 1 Timotius 3:13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Yesus Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Nah dengar,
Dengar. Tuhan mau mengangkat kita lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi. Karena pemimpin yang lebih tinggi dan lebih mulia akan membawakan dampak yang lebih luas. Tuhan mau kau berdampak lebih luas. Amin. Bentuk dirimu menjadi pemimpin yang melayani. Sehingga apa? Sehingga orang bisa melihat ada kesaksian, Tuhan beserta dengan engkau. Kiranya Allah Immanuel menyertai kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka bagian kita apa? Nomor 1, latih diri menjadi pemimpin yang melayani. Nomor 2, biasakan diri untuk memberikan manfaat dan hasil bagi sekeliling kita. Itu ada 4 hal yang kita pelajari hari ini dengan sangat cepat. Haleluya. Nomor 1, Tuhan membangkitkan dan memulihkan kita dengan tujuan menjadikan kita tentara yang besar. Bukan menjadikan kita bos besar. Bukan menjadikan kita manajer besar. Bukan menjadikan kita nabi dan nabiah besar, tapi tentara yang besar. Karena satu-satunya tempat di dunia ini di mana kita diajari kepemimpinan yang melayani dan juga diajari mengenai menyerahkan nyawa untuk bangsa dan negaranya hanya pada ketentaraan. Amin. Tuhan menjadikan kita tentara yang besar dengan tujuan agar kita bisa belajar menjadi pemimpin yang melayani. Amin. Berkorban menjadi pemimpin yang siap untuk berkorban. Dan kalau memang betul-betul dibutuhkan, kita memang berkorban. Bukan hanya berkata bagi bangsa dan negara, tapi ketika tiba waktunya kita berkorban, kau duluanlah. Kau duluanlah. Kita harus saling mendahulukan. Silakan. Yang mengerti katakan amin. Jangan demikian. Amin. Dan kemudian Tuhan menjadikan kita pemimpin yang melayani dengan tujuan supaya kita memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya kita bisa leluasa jadi saksi Tuhan. 4 hal. Nomor 1, Tuhan bangkitkan di sini tentara. Engkau adalah tentaranya Tuhan. Sadari. Nah, sekarang saya mau katakan pada saudara, bukan hanya sadari tapi banggakan. Saya berdoa Roh Kudus masuk dan memenuhi engkau, memampukan engkau, memulihkan engkau, menghidupkan engkau untuk menjadi bala tentara Allah dan pemimpin yang melayani, yang membawa hasil, manfaat, daya guna di sidang Tuhan ini dan kepada masyarakat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus, terima pengurapan, 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 terima di dalam nama Tuhan Yesus, in the mighty name of Jesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.